Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Abah Safwan mengharapkan semua teman-teman, sahabat petir, penggali-penggali penambang petir dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak orang yang bercerita macam-macam tentang kita, ya. Tapi itu tak perlu kita ambil pikir, tak perlu kita ambil pusing. Mimpi, halu, dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa. Yang penting kita harus komitmen dan konsisten. Jangan lupakan galian petir, jangan lupa penambangan petir. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada. Kata kunci yang paling pokok adalah tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Tidak sewaktu-waktu sekali-sekali menggantungkan terhadap pay network ini. Biarkan pay network ini berjalan apa adanya. Tetapi pekerjaan kita, tugas pokok kita jangan diabaikan. Ya, bermimpi boleh saja, ya, tetapi tugas pokok sebagai seorang laki-laki, sebagai orang kepala keluarga, penanggung jawab keluarga, jangan lupakan itu, jangan abaikan itu. Banyak orang yang bertanya-tanya masalah kapan KYC, kapan KYC, ya. Ini sekarang sudah tahun 2022. Kenapa belum ada tanda-tanda juga untuk KYC? Perlu saya sampaikan di sini, KYC sudah berlangsung, tetapi terbatas, ya, terbatas untuk orang-orang yang memiliki keberuntungan. Kenapa KYC terbatas antara 50 sampai 100 di setiap negara? Ya, saya sendiri memang belum dapat, belum kebagian, nggak ada masalah. Yang namanya KYC kita pasti dapat, kita pasti kebagian. P-Network saat ini ya sudah masuk fase ketiga. Jadi ibaratnya kita bukan semifinal lagi, jelang final ini udah. Di mana Cortem telah meluncurkan mainnet yang sesuai dengan roadmap dari white paper kertas putih yang diberikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul masalah KYC. Jangan khawatir, kita akan kebagian KYC. Ya, memang kemarin nggak tahu kita untuk Cortem mengeluarkan antara 50 sampai 100. Kenapa? Perkiraan saya mungkin agar tidak terjadi membludak rame-rame mengejar KYC sehingga nanti aplikasi itu terganggu ya karena bertimpa-timpa banyaknya orang yang melakukan KYC. Dengan diluncurkan bertahap-bertahap seperti ini sangat menguntungkan kerja daripada mesin-mesin yang ada di core team. Contoh negara Indonesia ya, saat ini mendapat lebih kurang 1.000 slot ya maksimalnya disediakan core team untuk melakukan KYC ya. Telah diambil oleh teman-teman kita itu munculnya lebih kurang jam 6 pagi kalau nggak salah. Kita lagi enak tidur, malas bangun dia muncul. Hal tersebut dilakukan dengan dalih penyempurnaan proses KYC massal. Jadi KYC massal itu dia akan ada lagi nanti. Dari pihak core team ya, itu sendiri melakukan memang terbatas ya, tidak secara menyeluruh. Apakah semua pioner akan mendapatkan kesempatan KYC? Tentu saja, semua pioner akan mendapatkan KYC massal ya. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Tidak ada pun satu pionernya yang tertinggal ya. Selama itu memang asli penambangannya tidak dilakukan oleh robot ya, tidak dilakukan oleh mesin-mesin ya. Sebagai catatan penting, P-Network merupakan kripto baru yang mengusung blockchain sendiri dan harganya ditentukan atas kesepakatan daripada pioner. Nah, ini sedap ini, tidak ada yang menentukan harga. Yang menentukan harga itu dari kita. Mungkin kita bermain ini nggak sendiri loh, kita bermain ini bukan di Indonesia saja. Kita bermain di tingkat dunia. Ya, yang memainkannya pun bukan orang-orang sembarangan. Kalaulah katanya ada yang bilang Pay Network ini ya tipu-tipu dan lain sebagainya. Kalau saya ketawa geli aja. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak mungkin ya. Nicholas Kolkalis ini mempersiapkan perangkat keras, mesin-mesin yang super canggih, menyewa orang-orang yang jago komputer untuk mengendalikan bisnisnya ini.
Ini kan kita bicara tingkat dunia, bukan Indonesia lagi. Kemudian yang ikut udah puluhan juta orang, ini nggak main-main lagi. Ngapain mereka mengadakan hal-hal halu yang tipu-tipu tapi menyiapkan mesin-mesin yang canggih? Orang mereka juga ingin berbisnis yang sehat. Mereka juga ingin berbagi kepada yang lain. Dan saya sampai hari ini masih yakin terhadap Pi Network. Itu yang perlu saya tegaskan. Oleh sebab itu, wajarlah bila membutuhkan waktu yang cukup lama, para core team ini, agar semuanya siap dipakai oleh para pioners. Jadi proyek dikhususkan bagi mereka yang memiliki kesabaran, yaitu seperti kita-kita ini gitu. Namun tetap aja mereka akan bertanya, kapan KYC massal di Pi Network ya? Ini perlu kita ketahui bahwasannya informasi mainnet ya yang telah diluncurkan oleh core team ini akan ditindaklanjuti dengan yang namanya KYC. Padahal proses KYC memang butuh kesiapan teknologi yang bagus. Bila core team tidak ingin bekerja sama dengan pihak third party seperti di tahun 2019-2020 yang mana dibagikan free ya 100 kesempatan KYC dengan menggunakan aplikasi Yoti, tapi hasilnya belum maksimal. Namun kapan dan bagaimana cara KYC Pi Network yang terbaru saat ini? Jawabannya setelah proses mainnet selesai dirilis dan pihak core team telah mengumumkan KYC massal secara resmi. Nah, disitulah mulai dibuka KYC secara bersama-sama dan sebuah bisa mendaftarkan diri. Siapa aja, ya. Tidak ada istilahnya kita terlambat dan lain sebagainya. Jadi cukup ditunggu saja sambil mining koin di Pi Network. Setiap 24 jam sekali untuk klik petirnya, jangan sampai kelewatan, nanti petirnya keburu diambil orang. Cara kerja KYC pada Pi Network yaitu selalu menjadi perbincangan hangat. Entah itu dari chat room, Pi Network hingga grup Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Orang terus berbicara KYC, tapi pada saatnya orang akan tahu dan semua akan bergembira. Jadi kita para pioner tidak perlu khawatir. Cara kerja KYC Pi Network akan mempermudah bagi pioners pada intinya, di mana kita tidak harus ada paspor seperti menggunakan Yoti kemarin. Bisa KTP, bisa SIM, yang penting ada identitas lengkap kita. Bayangkan, cara KYC Pi Network terbaru sudah jelas yang disampaikan pada aplikasi Pi Browser ya. Jadi ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang belum mendaftar, yang belum mendownload Pi Browser, segera. Jika kalian belum memiliki aplikasi, silakan download sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Karena semua informasi yang akurat nanti datangnya dari Pi Browser. Kemudian perlu diingatkan kepada kita semua, pada saat telah mendownloadnya nanti, jangan lupa ya kita buat wallet lalu amankan. Karena koin Pi akan dipindahkan ke wallet tersebut setelah mainnet selesai. Ini perlu kita lihat, perlu kita pelajari, perlu kita sering-sering membuka aplikasi. Karena pada saat kita membuka aplikasi akan ada informasi-informasi yang terbaru. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, penggali petir dimanapun berada, perlu sekali-sekali berselancar ke komunitas-komunitas yang ada di Facebook, komunitas yang ada mungkin di WA, komunitas yang ada di Instagram, cari tahu. Kemudian buka juga jangan lupa Twitter daripada core team. Di situ akan banyak informasi-informasi terbaru. Tidak ada waktu terlambat bagi kita. Tetap santai, tetap sabar, tetap enjoy. Apapun kata orang tentang Pi Network ini, kita terima saja, kita dengar saja, kita lihat saja. Yang penting, pekerjaan pokok tetap kita jalankan. Jangan lupa menggali petir. Ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat petir dimanapun berada. Jangan lupa klik penggali petir pada saat jadwal-jadwal yang telah kita tentukan. Demikian, sehat selalu untuk kita semua. Sukses kita secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir,
jeder, jeder, jeder. Cara KYC P-Network yang terbaru di tahun 2022 ini. Yang pertama, buka aplikasi dari P-Browser untuk mengetahui cara KYC. Yang kedua, pada menu P-Browser terdapat koin yang merujuk KYC. Lalu pilih koin tersebut. Kemudian yang ketiga, jika beruntung, kita akan diminta untuk mengisi beberapa form seperti kewarganegaraan, kemudian dokumen. Yang keempat, dokumen untuk KYC di Indonesia, kita sudah bisa menggunakan KTP, SIM, paspor, ya, atau salah satu di antaranya. Kemudian yang kelima, setelah itu kita diminta foto selfie dengan memegang identitas tersebut dan submit pengajuan. Yang keenam, tunggu sampai core team menyetujui bahwa akunnya sudah selesai KYC. Memang memerlukan waktu yang lama, apalagi jika kita mendapatkan kesempatan KYC di tahun 2019 yang lalu menggunakan paspor. Nah, itu sudah masuk ke aplikasi Yoti. Jadi nggak perlu kita khawatirkan lagi, nggak perlu kita ragukan lagi. Cukup scan paspor, maka otomatis kita akan terverifikasi di akun P-Network-nya. Namun untuk saat ini cukup berbeda ya. Untuk saat ini cukup berbeda karena tidak menggunakan pihak ketiga lagi. Jadi kita langsung ke pihak core team. Oke sahabat petir, selamat mencoba. Semoga kita berhasil secara bersama-sama dan kita sukses secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.